Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Indonesia. Nah, kita sekarang lagi menikmati suasana pagi sebelum jalan riding lagi. Kita nginep di Wisata Rinjani Villa. Semalam kita nyampe sekitar jam 9 mungkin. Karena kita kan makan dulu tuh. Sampai sini udah beres-beres segala macem. Karena kita kemarin diguyur hujan lumayan deras ya. Jadi kita kemarin lumayan nyuci baju lah segala macem. Terus tadi pagi juga kita jemur pakaian karena lumayan nih matahari cerah. Penginapan kita dikelilingin sama bukit sama Gunung Rinjani sebelah sana. Cuman sayangnya ketutupan sama gedung ini nih. Coba kasih lihat dulu. Nah, ketutupan. Tapi kalau misalnya nih nggak ada bangunan ini sama lagi nggak berawan, wah itu kelihatan banget. Tadi pagi kita sempat dapat sih footage Gunung Rinjani, nanti kita cantumin. Terus ke sebelah sana tuh ada perbukitan daerah Sembalun, luar biasa, mantep banget ya. Walaupun penginapannya cuman segini aja, tapi homey banget kayak pedesaan. Tuh ada beberapa tuh di situ, cuman beberapa ya, 6 mungkin 7, kayak balik gitu. Wah enak banget ya, tidur udah langsung lelap aja pokoknya. Kamar mandinya juga bersih banget ya. Oke, ini kita lagi preparation di si Manda di situ tuh sama Kak Feb. Kamar nomor 1, kita nomor 3. Bentar lagi kita jalan, paling nanti kita mau sarapan dulu sebentar. Yang tadinya kita kemarin pengen sarapan di namanya Teras Sawah, karena kemarin tutup. Kemungkinan kita akan lihat lagi ke sana biar nyobain, tetap penasaran soalnya di situ makannya gimana. Katanya sih enak, bukan makanannya doang sih, view-nya gitu. Oke. Kita lanjut lagi nanti di perjalanan. Pagi menyapa dengan lembut, seolah memberi kehangatan di udara yang sejuk ini. Angin berbisik pelan, seolah mengajak kami untuk berhenti sejenak menikmati pemandangan yang begitu menenangkan ini. Matahari perlahan muncul, yang selalu memberikan kita semangat untuk menyongsong masa depan yang cerah. Pemandangan alam yang indah menyatu dengan udara segar berhasil melunturkan lelah di badan kami. Setelah menempuh perjalanan panjang, setiap langkah yang kami tempuh terasa bermakna, membawa kami sampai pada keindahan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oh Tuhan, nikmat mana lagi yang Engkau dustakan? Halo Gunung Rinjani, salam hangat dari kami yang sangat kagum akan keindahan dan kegagahanmu. Kami bersyukur dapat menikmati keindahanmu pada pagi ini. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan ketinggian sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Rinjani merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Kerinci yang terletak di Provinsi Jambi. Gunung ini terkenal dengan keindahan danau Segara Anak yang berada di kawahnya, serta pemandangan alam yang memadukan savana, hutan tropis, hingga panorama puncak yang menakjubkan. Selain menjadi destinasi favorit para pendaki, Rinjani juga memiliki nilai penting bagi masyarakat setempat, baik secara budaya maupun spiritual. Kemarin kita makan di sini. Iya, bener-bener deket banget ya. Ternyata deket banget. Kelihatan. Ini banyak penyewaan skuter gitu Kak. Iya. Nih. Karena Ini di tempat ini kan rest area Sembalun. Mana tuh? Rest area Sembalun. Nah, kayak titik. Kita makan di sebelah sini, sampingnya Alfamart. Kemarin kita nyampe di sini tuh lagi hujan, jadi nggak banyak ngambil rekam ya kayak. Iya, kemarin karena chaos banget hujannya.
Jadi ya udahlah, kita nggak pakai ngerekam, takut kualitas videonya juga nggak bagus gitu kan. Iya. Dengan ini kami persembahkan keindahan alam Sembalun. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Tadi kita istirahat di sini nih dengan view seperti ini. Ada di drone sih, kita udah taruh footage-nya. Tadi makan Indomie, nasi, Kaketi makan nasi. Enak, kita lanjutkan perjalanan. Kita lanjut, bismillah. Bersin. Tadinya kita mau makan di sini. Iya, cuma cuman masih tutup buat makan ya, buat minum Ya aja di baru sana. ready-nya baru minuman doang. Ini Akhirnya kita melipir ke sebelahnya, tapi enak juga kok ya. oh, pemandangannya tuh keren banget. Ini masih di daerah Sembalun ya kayak. Ya, masih daerah Sembalun, kita mau menuju Mandalika. Semoga aman nih, di depan masih ada beberapa tanjakan. Mudah-mudahan aman ya. Karena kemarin sempat nggak nanjak. Karena pas juga daerah ekstrimnya itu hujan deras banget. Jadi fokus juga hilang. Bule enak banget. bule nggak cewek pakai nih. Ini kita sedangkan kita awas Kak. Sedangkan kita tertutup dari atas sampai bawah. Wih, gunung, kiri kanan gunung. Kavep itu motornya lebih naik karena CVT-nya udah beberapa ada yang di-upgrade. Kalau kita cuma rollernya doang yang di-upgrade, makanya kita agak keausan juga kemarin nggak naik. Susah. Berarti nanti kalau emang mau niat ngetrip lagi harus banyak yang di-upgrade lagi nih CVT-nya. Awalnya kita kira ini tanjakan biasa. Ternyata ini ujian hidup buat motor CVT standar. Wah, dikit lagi. Turun nggak aku? Dulu ya. Kita coba dulu ya. Motor udah digaspol, tapi rasanya kayak lagi lari di treadmill. Capek iya, maju enggak. Nggak dapet. Harga diri ikut turun cuy. Kan? Aku yang jalan deh, Dek. Di situ kita langsung mikir, oke, ini bukan touring, ini survival mode. Udah bilang Kavep nggak usah dijemput, dikit lagi doang. A few moments later. Kak Keti udah jalan duluan. Aku di belakang pickup cuma mikir, ini touring apa jadi paket kiriman pupuk ya? Awalnya rencananya simple aja. Aku turun, nanti dijemput sama Kavep. Tapi sebelum itu kejadian, aku nekat stop mobil warga. Dan mereka beneran berhenti dong. Baik banget. Padahal belum kenal, belum follow IG, apalagi tukar nomor.
Tapi mereka langsung nolongin, langsung naik pick up. Ini bukan upgrade, ini ganti jalur karir. Plot twistnya, ternyata tanjakannya panjang banget. Ini bukan nanjak, ini nanjak. Gokil, jauh banget jalannya, sampai numpang kafe, katanya mau turun, mau jemput, tapi aku ada tumpangan. Lagi itu udah jalan duluan, tinggi banget ternyata. Mana ya mereka ya? Masih di atas kayaknya. Ini makanya lihat-lihat, siapa tahu kafe lewat bisa manggil. Numpang pick up warlock, jadi warlock. Terjal banget memang. Tuhan, terima kasih banyak orang baik. Sambil mantengin jalan, takut Kafeb udah turun nyari aku. Karena kalau kelewatan ini bukan nyasar, ini mah hilang secara profesional. Gimana? Gila sih. Nah, kita sekarang masih di Pusuk Sembalun. Ini tanjakannya emang lumayan sih. Ini masih ada nggak ya tanjakannya? Enggak, ini udah tinggal turun. Ini depannya puncak. Ah gila, sumpah. Ini tinggal turun-turun aja kayak, tapi belok-belok. Iya, kalau gua nge-trip sendiri mah kacau. Masih depan. Untungnya sempat manggil dari atas mobil pick up, dan akhirnya Kafeb ngikutin dari belakang. Jadi sekarang konvoy tapi beda kasta. Maaf ya Kafeb. Oh gila sih. Lebih parah dari dia. Nebeng, kita nebeng. Lanjut terus ya. Jalan nebeng. Tinggi banget jalanannya. Sampai atas, Kak Keti sama Kak Safety udah nunggu di puncak. Mereka berdiri di samping motor, sedangkan aku datang dengan gaya. Baik banget. Baik banget tadi nebeng tuh. Udah di atas, bro. Pusuk Sembalun. Permisi. Tuhan, makasih. Lagi sama yang lain di bawah. Ini pas di atas. Pas banget di atas. Katanya sih abis ini turun ya. Mudah-mudahan gak ada tanjakan lagi. Si Bayu kayaknya lelah. Nih, sini, tadi sini. Aku turunin sini. Jadi warlock nih. Yoi, warlock nih, sini. Mau nggak tahu, mau langsung turun? Langsung aja. Ayo Ayo. udah, oke. Langsung aja. Oke. Gimana? Gimana Kristi? Yoi. Kacau banget tanjakannya kan Ayo, dari ayo, ayo, Dieng. ayo. Katanya Buset sih dah. turunan habis ini. Iya. Ayo kita mundur. Mundur lagi. Maju dulu situ. Aku naik. Jalan Kak. Mudah-mudahan habis ini udah. Udah, Taman sampai Wisata sudah turun. Pusuk Sembalun. Oh Tuhan, keren. Amazing. Ayo. Ayo, bismillah. Jadi warlock aku nih. Anjir. Itulah yang minta.
Kamu tapi dia lagi nanjak apa gimana? Lagi nanjak gitu bang. Terus dia bilang apa? Ya udah dia berhenti depan. Wuhuhuhu. Oke. Gak dapet banget napas motor kita. Iya. Ini tantangan kita selanjutnya, challenge kita selanjutnya ini setelah dihajar naik, sekarang turun. Kita pelan-pelan aja ya. Ya, sementara kakek dulu yang ngomongnya Kristi lelah. Aduh, Iya. banyak penyum. Tadi kayak nanjak tuh kayak hati kayak aduh kasihan banget adek gue naik jalan kaki. Tapi sih memang ini sih tadi kafe udah bilang nanti mau dijemput ke bawah gitu, ngedrop safety dulu di atas. Ciao. Keren. Keren. We did it. We did it. Tuh. Tuh kan banyak yang jalan kan. Udah kita fokus dulu. Ayo, Ini turunannya curam sekali. Tuh. Tadi monyet makan coklat. makan coklat Diambil dikasih. punya siapa? Oke kak, hati-hati kak. Iya, Ini turunan parah ya guys. parah. Dari Sama puncak sama itu langsung parahnya pecah. naik kayak naik tadi. Iya benar. Berarti kalau dari sini juga curam banget naiknya Oh, ini. bukan lagi. Terjal kan curam. Kalau dari Terjal. bawah terjal. Oke. Bukit Gedong. Ah. Gedong apa Gedong? Gedong. Oke. Seninya naik motor, ya nggak coy. Jadi kita plus minus nih motor kita. Motor si Bayu, si VT-nya itu ya masih standar, cuman ganti roller. Jadi kita naik nanjak itu wah nggak dapet. Dengan bobot yang gila-gilaan. Betul, padahal momennya udah dapet dari awal. Udah Barang gila. parah orangnya sih. overweight Nah, semua. no dia makanya. Nah kalau Manda dia lancar aja jalan, ya kan? Pas turunan Minyak remnya. minyak rem panas. Mandanya panas. Kalau yang Lolos. Piu masih alhamdulillah masih aman dari kemarin ke Dieng tuh belum ada yang namanya ngelos-ngelos gitu. Pakai minyak rem apa? Minyak rem yang .4 buat mobil. Jadi titik didihnya Oh, ini masih standar. ya jadi titik didihnya lebih lama gitu. Kita jadi banyak belajar tentang motor. Gila luar biasa Kelemahan emang. motor kita apa ntar kita benerin. Betul, betul. Siapa Nah. tahu ntar kita next tripnya lagi Udah proper lebih aman. semua ya. Iya, Iya. lebih proper. Nggak apa-apa ya. Yang penting Oke. untungnya kita berdua nih jadi saling backup. Yoi. Kita sekarang istirahat dulu buat ngedinginin remnya Manda. Oke. 10 menit. Menit lah ya. Oke. Sip. Kameramen saling nge-shoot. Ada desa itu nggak terjal tapi panjang. Nah itu bahaya juga Ren. Tapi ini nggak meliuk Kak? Juga, Aku ini nggak meliuk Kak? Juga, Aku ini nggak meliuk Kak? Nggak lurus doang. Seberang kota kafe itu Pulau Sumbawa. Sumbawa ya. Yang tadinya kemarin kita sempat ada mikir buat nyebrang ke sana ya. Ya, Cuman dari segi waktu nggak dapet ya udah akhirnya kita balik ke rencana awal. Rencana awal kita memang nggak ada mau nyebrang ke Sumbawa sih. udah sampai di Lombok. Terus nyebrang Gili. Lombok udah. Ya putar Lombok doang. Terus sempat ada kepikiran enak kali kalau nyampe ke Sumbawa karena udah terlanjur maksudnya udah di sini gitu. Mumpung udah di sini, cuman pas kita hitung-hitung lagi kayaknya nggak dapet deh gitu kan. Kita juga harus kerja di Jakarta. Ya udah akhirnya kita balik ke plan awal. Nanti next time mungkin bisa kita coba lagi kalau ada rezeki, ada umur, ada kesehatan, Ada rezeki. kita pasti akan balik lagi ya deh ya. Teman-teman yang mau ikutan ya bisa. Yes. Bilang aja biar kita bareng-bareng lebih rame, Iya lebih seru. betul. Atau kalau emang nggak bisa ya udah kita jalan-jalan virtual lagi ya kan. Ya, atau yang mau tanya-nanya kayak gimana sih itu di sebelah Iya. ini gimana? Iya. Bisa Bisa komen aja. Jadi kita bisa sharing ya. Ya, mungkin ada beberapa hal yang tidak terucap sama kita, nggak ada penjelasan Betul. dari kita. Tapi siapa tahu kita lewatin atau alamin kita bisa share. Ya karena memang kita sebenarnya awalnya cuman suka jalan aja gitu ya, menikmati nggak, maksudnya masih kadang suka oh iya tadi harusnya kita bahas ini ya, maklum lah ya. Penikmat jalan aja sebenarnya kita.
Karena mungkin banyak yang kita udah tahu, terus kita pikir orang lain juga pasti tahu, tapi Iya. ternyata nggak semua orang tahu Belum tentang tentu. hal-hal yang kita alami di jalan. Betul. Tadi Nah, tuh ini kita kemana Kak? kita mau ke arah Mandalika. Mandalika Betul. sirkuit. Sirkuit Internasional Mandalika. Berapa jam dari sini? 2 jam lah kurang lebih. Sebenarnya sih dari segi kilometer cuma 72 kilo ya. Cuman karena kondisi alamnya sama jalannya kayak begini, jadi betul. Berbelok-belok sama ya kecil nggak Ya. terlalu lebar. Jadi butuh sedikit waktu. Betul. Gitu. Nanti setelah dari Mandalika rencana kita langsung balik ke Mataram buat kita nyebrang lagi ke Pulau Bali untuk kita lanjutin perjalanan pulang. Masih semangat Kak? Oh, semangat banget. Asik. Nih, hati-hati ya, Mbak. Terlalu semangat sampai nggak fokus. Iya. Hai. Oke. Pertamax biasa 70. Kita udah sampai di Jalan Langko, mau menuju Jalan Langko, Desa Pegadang, Kabupaten Loteng ya. Bentar lagi, kalau dari Maps sih 57 menit lagi kita mendarat di Mandalika, sirkuit internasional Mandalika. Udara sih, bukan udara, cuaca sih kayaknya di atas kayak ada sedikit mendung ya dek. Tadi panas, sekarang lagi berasa mendung nih, mudah-mudahan nggak hujan biar nanti di Mandalikanya kita dapat view-nya yang spektakuler juga dari sisi sirkuit tuh biar kelihatan semua gitu. Untuk makan tadi kita baru makan sekali ya hari ini. Belum berhenti makan lagi. Bensin sekali. Ya, sama isi bensin sekali 70.000 tadi kita isi, udah full tank lagi nih. Dari awal perjalanan sampai dengan di titik ini kita udah nge-cover perjalanan sejauh 1448 km. Dari mana itu Kak? Dari daerah Klender, Jakarta Timur. Udah nge-cover sekitar kurang lebih 1.500 ya. Kemungkinan Ganti olinya kapan? nanti kita ganti oli rencana di Bali. Di Bali sebelum kita nyebrang ke balik lagi ke Pulau Jawa, atau kita lihat nanti kalau misalnya nanti pas kita mau nyebrang ke Bali kita lihat ada bengkel yang buka, bisa jadi sebelum kita nyebrang ke Bali kita udah ganti lagi karena target kita di 1.500 kita ganti oli gitu. Tapi ya lewat-lewat sedikit nggak masalah sih sebenarnya, yang penting nanti perputaran olinya lebih bagus, lebih enteng lagi kalau udah diganti. Kita udah di jalan lurus terus nih. Lurus. Kita di jalan Sengkol namanya. Apa? Di jalan Sengkol. Kiri kanannya tuh sawah Sebentar Kak. kita lihat dulu. Ya, karena kanan kirinya sawah. Ya. Udah kuning sawahnya. Oke. Jalan bypass Mandalika namanya ini kita. Oh dikit lagi berarti. Iya, dikit lagi. Berapa menit di situ? Tuh. 30 berapa menit, Kak? Kidang Berapa menit itu? Maps. Kita 30 menit kurang lebih sampai nih. 20 km lagi. Oh, udah deket ini. Udah jalanannya kayak sirkuit nih di sini. Apa? Jalanannya udah kayak sirkuit. Ih, gaya banget. Ini berapa nih kecepatannya nih? Bukan, bener kayak sirkuit ini jalanannya. Wuhuu. Kayak di sirkuit nggak pakai NMAX nih Kak. Apa? Di sirkuit nggak pakai NMAX. Nggak apa-apa. Emang kenapa? Asik sekali. Mantap sekali.
Asik sekali. Sekali. Coba liatin muka kita dulu. Apa? Coba liatin muka kita dulu. Muka kita ngerjain Anda ya. Udah lelah. Kalian ngerjain kameramen kan? Buruan terjatuh. Muka lelah. Lihat. Udah lelah ya? Lu lihat. Tadi suruh majuin, sekarang Maju. udah. Angin. Teman-teman semua, welcome to Mandalika, Lombok. Wuhui. Foto bisa kali ya. Bisa dong. Tuh. Wihih. Bayu nyampe di Mandalika. Finally. Terima kasih kepada Sang Maha Pencipta. Yoi. Nah, diputerin dulu. Untuk nyampe ke sini nih, wah gila sih, effortnya luar biasa banget. Maaf ya, jarinya menutupi tadi. Terlalu antusias. Oke. Kita foto dulu. Iya. Wih. Naik. Naik. Nice. Black Gate-nya tuh, Black Gate 1 nih, sirkuit Mandalika dari sisi sebelah mana nih, Dek? Nggak tahu. Pintu utama mungkin? Nggak tahu. Tapi Kayaknya ini iya. banyak yang Kayaknya jualan baju-baju balap ya. Iya. Ih, Ini boleh emang kita masuk? nih, kita mau foto dulu di tulisan ini. Stop dulu Kak, satu-satu. Oke. Ya. Oke. Kita udah foto mandatory, anjay, tadi di welcome to Mandalikanya, sekarang di gate utamanya kita foto-fotoan dulu. Yes, Pertamina Mandalika International Circuit, you are the best view. Woohoo. Yuk. Ya di sini tuh tadi pas kita nyampe langsung dikerubutin sama orang-orang yang jualan souvenir ya. Asik, kita balapan ini di sini ya. Mana lagi kita? Hah? Boleh Kak? Boleh, udah maju. Gas. Kita nggak tahu nih, tadi rencananya mau ke Bukit Ceger. Wah. Pakai drone nggak sih biar sirkuitnya kelihatan? Adem di mana kita dulu biar ngumpul. Situ. Boleh sih ya. Adem dulu kan di mana Kak? Ke belakang. Sini aja. Pertamina Mandalika International Circuit yang berada di ujung selatan Pulau Lombok, tepatnya di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Resmi digunakan pada tahun 2021 dan menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 2022. Sirkuit ini berdiri dengan megah di dalam kawasan Mandalika yang membentang lebih dari 1.000 hektar. Memiliki panjang lintasan sekitar 4,3 km dan 17 tikungan yang menantang. Dirancang mengikuti kontur alam pesisir, menghadirkan sensasi balap yang unik, di mana aspal bertemu langsung dengan panorama laut biru dan perbukitan hijau. Nama Mandalika pun bukan tanpa makna. Ia diambil dari legenda Putri Mandalika yang dikenal karena pengorbanannya demi persatuan. Semangat itu kini tercermin dalam sirkuit ini, menyatukan Indonesia dengan dunia. Sirkuit Mandalika bukan hanya tentang kecepatan,
Ia adalah cerita tentang mimpi besar, kerja keras, dan keindahan Indonesia yang kini melaju kencang di panggung dunia. Kita mau ke arah Bukit Seger. Nah, dari sini nih, point of view dari belakang tuh tempat tribun orang penonton. Oh. Jalanannya tuh seperti ini nih di belakang. Di dalam tuh lurus-lurus, terus di luar nih, aduh, jalurnya luar biasa. Di pinggiran sirkuit ada kerbau-kerbau. Ih, kerbaunya ini ya, tipe jenisnya tuh lucu. Ih, ya, oh di sini tuh kayak ada sungai. Sungai apa namanya? Ya begitulah sungai ya. Nah, nih tuh, kasih lihat tuh. Wih, kelihatan jelas banget nih dari sini nih. Salah satu jalurnya. Ya, mungkin kita akan ke atas bukit situ tuh ya. Ada situ nih, biar nanti kelihatan nih jalur sirkuitnya dari atas. Ya, air payau, bukan? Aduh. Cuman jalanannya di sini masih off-road. Kalau hujan nih, wah becek banget ini. Pinggiran sirkuit. Kita benar-benar menyusuri pinggiran sirkuit nih, jalur bagian luarnya. Itu apa tuh tulisannya? Ntar kita lihat kalau udah mendekat. Oh, welcome mungkin kali ya. Mari Pak. Ini kita nanjak lagi nih ke atas tuh. Oke deh. Dua kali bayar tadi kata-kata. Kita di sini bayar lagi ya. Tadi di sana yang pertama, pos pertama bayar nggak nyampe 100 meter. Udah dimaintain lagi, tapi nggak apa-apa deh. Dan tetap gak bisa ngebut nih. Jalurnya off-road. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Ayo Bayu, kamu bisa. Wuhuu. Ayo Bayu, kamu bisa. Jangan kalah sama Manda. Anjir. Ini kayak pengen jumping tuh nggak? Anjir. Jumping tadi gua di situ. Banyak tuh kayak udah mau ngangkat. Wah, luar biasa sih. Lagi sampai paling atas ya. Oke. Udah nggak jauh sih. Oke, kafe dulu. Dari rumput aja deh, Ya. Bismillah. Oh my god. turun aja deh. Ya. Iya benar, kalian turun. Biar Oke. Ya. Wih, jumping deh, jumping.
Dan dengan sampainya kami di titik ini, dengan bangga kami ucapkan, kami telah berhasil menaklukkan Pulau Lombok, menyusuri perjalanan sejauh kurang lebih 1.500 kilometer. Selamat menyaksikan keindahan alam Indonesia, rumah bagi jutaan cerita yang tak pernah habis untuk dijelajahi. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Selesai kita dari Mandalika tadi, dari Bukit Seger. Wih, seru banget pokoknya di atas itu. Wah, tadi terus habis dari atas karena panas banget, dehidrasi kita. Akhirnya kita udah selesai turun, nggak jauh dari situ ada Indomaret, kita berhenti dulu water break sebentar tadi, kurang lebih 10 menit sambil jajan. Ada telur gulung di situ, telur gulungnya tapi khas, enak rasanya, lumayan buat ganjel perut, crispy. Pokoknya yang penting perutnya aman dulu karena kita mau langsung lanjut ke Pelabuhan Lembar. Kurang lebih 50 menit dari sini ke Pelabuhan Lembar, kurang 41 km kalau dari jarak tempuh. Nah, lanjut habis itu kita langsung balik lagi ke Pulau Bali malam ini dan malah nginep semalam di sana rencananya. Kapal jam 6. Kapal jam 6. Halo, kapal jam 6. Jam 6 ya? Kan tetap aja. Tetap ngobrol emang nggak pernah. Aja, itu aja. Kapal jam 9 aja ya? Oke, lagi beli tiket. Harusnya kiri tadi, kafe nggak belok. Salah. Karena ada lagi deh. Kan harusnya di kiri. Bantu motor. Mereka depan aja. Pelabuhan penyeberangan Lembar.
Dan masih dapat. Kasih. Yang motor panjang ya. Oke. Waktu itu kita turun ke sini tuh lagi malam ya, ternyata ini kondisi kalau siang bilang gitu kan. Pelabuhan Lembar waktu itu kita 2 hari yang lalu kita sampai pas malam kondisinya. Nah sekarang sore. Nggak tahu ya ini. Surya 77, aduh mudah-mudahan dapat, amin Tuhan, amin. Amin. Terima kasih. Ya ini setengah 5. Oke. Ya. Maaf ya. Ada bagi-bagi dong. Jepit terus Pi. Jadi ikan pepes dulu, ikan asin dulu. Pepes joget-joget. Kaget itu perutnya kemana-mana kaget, ampun. Oh my god, omo.
Oke. Kita sampai nih, aduh bang, mau kemana bang? Kita sampai di Pulau Dewata lagi nih, di Pulau Bali jam 10 kurang tepatnya. Kita udah mendarat lagi. Proses sandar kapalnya nggak terlalu lama tadi, nggak nyampe setengah jam. Terus juga kondisi kapalnya nggak terlalu banyak kendaraan, cuman setengahnya tadi. Jadi pas sudah kebuka kita langsung bisa cus lagi. Terus rencananya kita tadi di kapal sebelum hilang sinyal kita udah langsung cari-cari penginapan. Dalam keadaan sinyal naik turun, untungnya bisa gitu langsung dapet kita penginapan kurang lebih jaraknya 50 km dari sini. Nama penginapannya apa tadi lupa gitu. Jadi biar besok itu kita balik ke pelabuhan Gilimanuk. Udah tinggal berapa 3 jaman lagi kurang lebih. Jadi biar enak gitu, nggak terlalu buru-buru. Ini penumpang-penumpang yang udah mau masuk ke kapal. Ya, mereka mau masuk. penumpang udah mau masuk kapal udah antri ya. Buat ke Lombok lagi. Oke teman-teman, nanti kita update lagi karena posisinya kayaknya setelah keluar dari pelabuhan ini kita mau coba cari makan malam karena belum makan malam. Tadi cuman makan nasi bungkus di atas kapal. Ini keluar kemana nih? Ke kiri pasti Kiri. ya. Gerimis teman-teman. Ya gerimis ini. Tadi sih pas lagi di anjungan kapal gue udah mulai merasa ada tetesan air sih. Tetesan. Iya, tapi cuman nggak hujan. Iya, nah ini gerimis kayak airnya tuh kayak kebawa angin gitu. Jadi kita lagi kejar-kejaran dengan hujan. Yes, betul. 1 jam 16 menit lagi perkiraan kita nyampe. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Ya, Biar nggak pakai jas hujan segala ya, macam. sama nggak memperlambat juga kan. Iya. Berapa tadi kan 1 jam 16 menit. menit tuh. Kita udah balik lagi ke ornamen-ornamen Bali nih. Iya, nuansa Bali. Ya. Welcome to Bali, teman-teman. Kita ajak jalan ngaspal di Pulau Bali Yes, lagi. ngaspal di Pulau Bali lagi walaupun cuma sekedar Lewat. sekedar enggak, malam ini bukan sekedar lewat, malam ini Apa cuma sekedar numpang tidur doang. Numpang tidur enggak? Oh, kalau hari sebelumnya tuh kita lewat Bener-bener numpang aja. lewat ya, misi gitu kulo nuwun gitu kan. Kalau sekarang kita numpang tidur doang. Ya mungkin nanti kalau misalnya nextnya mungkin kita akan touring ke sini buat explore bener-bener di sini. Siapa tahu gitu kan? Iya. Bisa enak nanti. Kita sudah sampai di penginapan. Sampai guys di penginapan. Dan proses check-in dulu. Terima kasih teman-teman untuk perjalanan hari ini. Kita proses check-in Dadah. dulu nih ya. Oke lah. Ya, akhirnya kita sampai juga di penginapan, yang itu artinya bahwa perjalanan hari ini usai sampai di sini dulu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus tonton kelanjutan perjalanan kami menuju Jakarta pada part selanjutnya. Untuk teman-teman yang satu hobi dengan kita dan yang suka sama video ini, jangan lupa di-share dan tentunya like, comment, dan subscribe. Bye-bye.